Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil aziz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, marilah kita bersama-sama bersyukur kepada Allah, karena sesungguhnya Allah lah yang telah memberikan banyak kenikmatan kepada kita. Salawat dan salam marilah kita sanjungkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah, marilah kita beragama, berislam, bertakwa kepada Allah dengan ketakwaan yang sempurna. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam agama Islam secara sempurna, sehingga di dalam melaksanakan ajaran-ajaran agama Islam, marilah kita laksanakan dengan totalitas. Namun Rasulullah SAW memberikan garis kepada kita. Di dalam sabdanya Rasulullah SAW mengatakan, Ittaqillah mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah dengan sekuat tenaga kalian, sesuai dengan kemampuan kalian. Maka di dalam ajaran agama itu ada yang dinamakan dengan rukhsah. Apa rukhsah itu? Rukhsah itu adalah pengurangan. Rukhsah itu adalah keringanan yang didasarkan kepada syariat-syariat Allah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW dalam menjalankan ajaran-ajaran agama Islam. Kita diberikan pengurangan-pengurangan tertentu, kita diberikan keringanan-keringanan tertentu di dalam menjalankan agama Islam itu. Kenapa agama Islam kemudian memberikan rukhsah yang seperti itu? Karena sesungguhnya ajaran Islam itu sesuai dengan firman Allah di dalam Al-Quran adalah yuridu wahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kepada kalian itu kemudahan, bukan menghendaki kesukaran. Dalam beragama pun kita disuruh menjalankan yang mudah-mudah, jangan mempersulit diri. Inilah kemudian prinsip di dalam agama Islam itu. Di dalam hadis yang lain juga Rasulullah SAW mengatakan, Yashiru wala tuhassiru, bassiru wala tunaffiru. Mudahkan, jangan dipersulit, gembirakan, jangan ditakut-takuti. Inilah sebenarnya prinsip-prinsip agama Islam. Menjalankan agama dengan kemampuan kita, dengan maksimal sesuai dengan kemampuan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menerima amal ibadah kita. Dalam hal rukhsah atau pengurangan,
atau keringanan yang syariat Islam berikan kepada umat manusia, maka ada beberapa macam tentang rukhsah ini. Yang pertama, ada pula yang dinamakan dengan rukhsah itu menggugurkan kewajiban. Kita tahu bahwa sholat Jumat itu adalah hukumnya wajib bagi orang yang beriman, yang sudah balik. Tetapi manakala seseorang yang diwajibkan melakukan sholat Jumat itu sesuai dengan firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian dipanggil, diseru untuk melakukan ibadah sholat Jumat, maka bersegeralah, tinggalkanlah jual beli, tinggalkanlah urusan dunia, konsentrasi melaksanakan ibadah kepada Allah. Ini merupakan kewajiban bagi orang-orang yang beriman. Namun kewajiban ini ternyata bisa digugurkan ketika seseorang itu sakit, maka sholat Jumat menjadi tidak wajib. Yang kedua, macam dari rukhsah itu adalah mengurangi kadar kewajiban. Kalau kita melakukan sholat duhur adalah 4 rakaat, sholat asar adalah 4 rakaat, dan sholat isya adalah 4 rakaat juga. Namun ketika kita dalam keadaan musafir, maka Allah memberikan rukhsah kepada kita. Rasulullah memberikan contoh kepada kita, ada yang dinamakan dengan sholat dengan dikosor. Apa itu dikosor? Dikosor itu adalah diringkas dari yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Inilah macam rukhsah yang kedua, adalah mengurangi dari kadar kewajiban itu. Yang ketiga, macam rukhsah itu adalah mengganti kewajiban dengan yang lebih ringan. Suatu ketika ada salah seorang sahabat Rasulullah SAW kemudian mengadu kepada Rasulullah, ya Rasul, kuntu junuban, aku dalam keadaan junub wahai Rasulullah. Lalu masuklah waktu subuh wahai Rasulullah. Di saat itu aku mencari air, tidak aku jumpai air. Akhirnya aku bergulung-gulung ke tanah sehingga seluruh tubuhku terkena pasir wahai Rasulullah. Lalu kemudian aku melakukan sholat subuh. Maka Rasulullah SAW terus kemudian tersenyum, kemudian mengatakan, wahai sahabatku, cukuplah bagimu melakukan hal yang seperti ini. Rasulullah kemudian memberikan isyarat, mengajarkan kepada sahabat itu, ketika tidak menjumpai air, cukup dengan mengganti yang lebih ringan, yakni melakukan tayamum sebagai ganti mandi janabah. Ini merupakan macam rukhsah yang ketiga, adalah mengganti kewajiban dengan yang lebih ringan. Yang keempat, macam rukhsah itu malah boleh melakukan yang diharamkan oleh Allah. Sekali lagi, macam keempat dari rukhsah itu diperbolehkan melakukan yang diharamkan oleh Allah. Sebagai contoh, jika seseorang itu dalam keadaan lapar, tidak ada makanan yang lain kecuali adalah makanan itu seumpama babi, lalu seandainya dia tidak makan makanan itu sehingga dia akan mati, maka yang seperti itu adalah dibolehkan. Sebagaimana di dalam Al-Quran Allah berfirman, innama harrama alaikumul maitata waddama walahmal khinjir
wa ma uhilla bihi li ghairillah famanitturra ghaira baghin wala atin fala itsma alaih innallaha ghafurur rahim. Di dalam ayat itu Allah mengharamkan bangkai, Allah mengharamkan darah, Allah mengharamkan daging babi dan apa-apa yang diperuntukkan untuk selain Allah. Namun di dalam ayat itu kemudian Allah mengatakan barang siapa yang karena terpaksa, sehingga dengan terpaksa itu maka timbullah kemudian rukhsah, sesuatu yang asalnya tidak boleh dilakukan menjadi boleh dilakukan. Inilah macam yang keempat tentang rukhsah itu. Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah, lalu sebab apakah timbulnya rukhsah itu? Yang pertama adalah seseorang diberikan rukhsah oleh Allah itu adalah karena al-ikraha, karena terpaksa. Terpaksa dia makan, kalau dia tidak makan sesuatu yang haram itu dia lalu kemudian akan mati seperti yang telah saya jelaskan tadi, maka itu bisa menimbulkan adanya rukhsah. Yang kedua adalah karena nisyan. Apa nisyan itu? Nisyan itu adalah lupa. Kita saat berpuasa Ramadan dilarang makan dan minum di siang hari. Namun ternyata suatu saat mungkin kita kemudian lupa bahwa pada hari itu kita berpuasa, lalu kemudian kita tidak sadar, lupa kita makan, maka itu adalah timbul adanya rukhsah dari syariat Islam. Yang ketiga, seseorang yang diberikan rukhsah itu adalah karena al-jahlu, ketidaktahuan. Seseorang mungkin tidak tahu kalau kemudian ketika dia sholat ada orang bersin, lalu kemudian dia mengucapkan alhamdulillah, padahal kalimat itu adalah tidak diperbolehkan karena tidak ada hubungannya dengan ritual ibadah sholat secara khusus itu. Namun karena ketidaktahuan, maka Allah memberikan rukhsah, memberikan maaf, memberikan dispensasi kepada orang yang tidak tahu itu. Yang keempat adalah al-usr atau kesulitan. Ketika kita menjalankan syariat Islam, lalu kita sulit untuk bisa melakukan itu, maka agama memberikan batasan tentang rukhsah. Satu contoh, ketika kita melakukan sholat, diwajibkan dalam keadaan berdiri, namun kita kesulitan karena kita dalam keadaan kaki kita sakit mungkin, badan kita lemah mungkin, maka diberikan rukhsah oleh syariat Islam, diberikan keringanan oleh Allah. Inilah yang kemudian dinamakan bahwa sesungguhnya syariat Islam itu mudah, jangan dipersulit. Yang kelima, rukhsah itu timbul adalah karena as-safar. As-safar itu adalah bepergian. Ketika kita meninggalkan daerah kita, meninggalkan tempat tinggal kita, menuju kepada perjalanan yang perjalanan itu diridhai oleh Allah, maka di situ kemudian berlakulah kadar hukum rukhsah. Di antaranya adalah ketika kita berpuasa, boleh kemudian kita tidak berpuasa. Ketika kita sholat, boleh sholat itu kemudian kita gabung 2 waktu. Atau kemudian kita boleh kemudian mengurangi dari rakaat-rakaat sholat itu. Yang keenam, rukhsah itu timbul adalah al-marid, manakala kita sakit. Seseorang yang sakit maka diberikan rukhsah oleh Allah, diberikan pengurangan oleh Allah, diberikan keringanan oleh Allah untuk kemudian menggugurkan kewajiban atau mengurangi dari kadar pelaksanaan ibadah yang Allah bebankan kepadanya. Yang terakhir adalah
kekurangan dari sifat-sifat yang dimiliki oleh manusia. Suatu misal, saat manusia itu akalnya berkurang, maka dia diberikan oleh Allah nilai-nilai rukhsah di dalam agama itu. Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah, inilah kemudahan yang Allah berikan kepada kita. Allah memerintahkan kepada kita untuk melakukan agama dengan menjalankan syariat Islam dengan maksimal. Namun kemudian di sisi lain Allah memberikan batasan-batasan tertentu, karena sesungguhnya Allah itu memiliki sifat Ar-Rahman Ar-Rahim. Aqulu qouli hadza wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.